Bisnis kuliner memang bisnis yang menggiurkan. Mengapa? Sebab makan adalah kebutuhan pokok manusia. Faktor menggiurkan inilah yang membuat bisnis kuliner membludak, mempunyai tampilan yang berbeda pada umumnya, dan tetap menjaga kelezatan makanan salah satu cara agar tetap dilirik pencinta kuliner. Saya mendatangi rumah makan Karimata yang memiliki menu patin bakar dalam bambu sebagai signature dish-nya. Saya langsung intip dapurnya aja. Permisi, assalamualaikum. Sobat saya, Pak Binu dari mana aja ini jalan-jalan terus. Aku baru datang lagi, Pak. Jalan-jalan terus. Pak, ini ngomong-ngomong cabangnya udah berapa sekarang? Aku udah lama. Kebetulan baru 3. Baru 3, Bung. Pak, aku masih penasaran sama ini, tak angkat ya. Iya, monggo. Waduh, ini dia nih. Nah, ini salah satu yang paling khas di sini ya, di Karimata. Ya. Pak, kenapa harus menggunakan bambu? Kenapa nggak pilih media sebetulnya lain? bambu itu ciri khas kita. Oh? Ya, karena di dalam bambu inilah aromanya tidak akan keluar. Aromanya selama dibakar aromanya berputar di dalam, nggak keluar. Apalagi ditambah dengan aroma bambu. Makanya bambunya pun juga bambu khusus. Oh. Orang Sunda bilang bambu hideng. Hideng? Ya. Hideng hitam dong. Dan tidak sembarang bambu hideng. Oh, iya. Kita ambil bambu hideng yang hidupnya di pinggir laut. Kenapa bambu hideng di pinggir laut? Karena dia aromanya lebih wangi dibanding yang berada di pedalaman. Gitu. Nah, pohon bambu yang kena angin laut itu aromanya lebih wangi dibanding yang ada di pedalaman. Sama dengan cengkeh. Cengkeh juga yang di pinggir laut itu aromanya pasti lebih baik daripada yang di pedalaman. Perlu quality control yang ketat dalam memilih bambu. Selain jenis yang Pak Agung sebut tadi, bambu dengan diameter 9 cm dan panjang ruas 47 cm lah yang dipilih. Bambu juga tidak boleh terkena sinar matahari dalam waktu lama karena akan mengering. Makanya ada ruang khusus untuk menyimpan bambu ini. Jika tidak memenuhi syarat, bambu tidak akan terpakai alias akan dijadikan bahan bakar saja. Ini kan nanti habis bakar udah buang, terus jadi apa ini? Nah, kita tidak mencemari lingkungan. Kita pakai lagi untuk bakar yang lain. Jadi sama sekali kita nggak buang bambu. Mulai dari potongannya sisanya maupun bambu bekas yang dimakan, semua kita bersihin, dipakai untuk bakar lagi. Nah, nanti tidak ada yang terbuang. Ini memang standarnya segini nih, potongannya ada ukurannya segini. Ya, potongannya ukurannya standar, makanya bambunya pun juga standar. Ya, ukurannya nggak bisa terlalu besar, nggak bisa terlalu kecil. Ya, potongannya juga standar 47 dan nanti kardusnya itu ukurannya 50. Itu standar untuk cabin size, sehingga kalau masuk di dalam pesawat itu tidak perlu miring-miring. Pas ukuran cabin size. Oleh-oleh berarti. Oleh-oleh. Ya, tapi ngomong-ngomong ini kok aku sih, waduh, jadi lapar nih, Pak. Ya wes, aku paham ya, Pak. Coba makan sama-sama kita ya. Oke. Sip, mantap ya. Karena posturnya yang bulat memanjang, hanya ikan patin yang diolah dalam bambu oleh rumah makan ini, dan pas jika masuk dalam bambu. Sebelum diolah, patin dimasukkan dalam kolam khusus tanpa diberi makan selama 2 hari. Ini dilakukan agar kotoran patin keluar dan menghasilkan ikan patin yang tidak amis serta tidak berbau lumpur. Ukurannya pun harus seragam antara 1 kilo hingga 11 on. Pak Agung pun membocorkan bumbu ikan bakar patin ini, yakni bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. 3 jenis cabai rawit, cabai hijau, serta cabai merah besar, dan terakhir garam. Seluruh bumbu ini digiling dan dimasak hingga tanah agar tidak mudah basi, sebelum akhirnya menjadi campuran ikan patin ini. Meski memakai 3 jenis cabai, namun rasa pedas tidak mendominasi karena diimbangi oleh rempah yang melimpah. Lumuri ikan dengan bumbu dan daun pisang digunakan untuk membungkus dan melapisi ikan yang akan dimasukkan dalam bambu. Bambu dibakar dalam suhu tinggi, yakni 135 derajat Celcius. Titik suhu ini menghantarkan makanan mendekati suhu goreng. Proses pembakaran memerlukan waktu 2 jam, harus dipantau agar bambu tidak hancur. Salah satu caranya dengan sigap membolak-balik bambu dan mengoleskan air untuk mematikan api yang membakar bambu. Panjang ya prosesnya. Alhamdulillah di hadapan menu ada ini nih, patin bakar bambu, cakep ya. Kita langsung buka aja sama ini nih, gurami goreng honje. Honje itu kecombrang ya. Di hadapan menu ada ini nih. Ini yang paling besar nih salah satu, tapi yang bikin menu penasaran ini. Dadah. Wow, cakep ya. Wow, pecah. Nih, masih berasap-asap. Jadi memang kelebihan si patin ini ada lemak-lemaknya di bagian perutnya ya, belly-nya. Belly.
Sesungguhnya masak dalam bambu sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia di beberapa daerah. Bahkan sudah 300 tahun di Minangkabau. Seperti yang sering kita jumpai adalah kue putu. Ada juga lemang di Minangkabau, nasi jaha di Manado, papiong di Toraja, dan bebek timbungan di Bali. Memasak dengan bambu membuat aroma masakan terjaga, tidak keluar melainkan berputar dalam bambu sehingga masakan lebih wangi dan aroma bumbu yang meresap. Patinnya ini seger banget ya. Ini seger banget patinnya. Dagingnya masih manis, di bumbu rempah gini. Jadi memang bumbunya enak banget ya. Oke, kita geser ke ini ya. Ini menu barunya, gurami goreng honje. Honje itu kan bahasa Jawa Barat ya. Kalau kita sih nyebutnya kecombrang. Ini istimewa banget, kenapa? Aroma kecombrangnya tuh enak banget, wangi banget ya. Biasa kalau gurami itu kan goreng crispy, disiram sama bumbu honje yang agak-agak basah gitu. Jadi mix dia ya, ini nih. Jadi ada basah-basahnya, crispy-nya juga tetap dapet. Kalau daging mah nggak usah cerita lagi, daging ikannya tebel, cakep, mumtaz.